Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang ada di Indonesia, selamat pagi yang ada di Jerman, dan selamat sore yang ada di Darwin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Di masa pandemi ini kita bersyukur ternyata masih ada forum yang bisa menyatukan kita semuanya, meskipun dalam bentuk virtual. Insya Allah nanti satu sama lain saling bisa belajar dan bertukar informasi serta pengalaman. Saya ucapkan selamat datang pada forum webinar jurusan Sastra Jerman Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang tahun 2020 yang pertama, karena kami juga sudah merencanakan beberapa webinar. Kali ini tema dari webinar kita adalah pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Terima kasih untuk para peserta yang telah bergabung pada kegiatan webinar kali ini. Supaya saya mengetahui di mana saja Bapak Ibu sekalian, monggo silakan menyapa kami lewat fitur chat yang tersedia. Nama misalnya, saya dari Konstan, di sini sudah ada Ibu Suheldina Krisnewana dari Konstans. Kemudian ada dari Ambon juga sudah bergabung di sini Bapak Ever. Ibu Rina dari Jakarta sudah bergabung juga. Kemudian ada lagi ini dari Palembang, Bapak Zulkarnain, selamat bergabung Bapak. Selain itu ada Ibu Ketua Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia, Ibu Eka Dewi Indrawijaya, selamat datang Ibu, terima kasih telah bergabung. Bapak Hartono Pangi, konsultan dari PKD Goethe Institut Jakarta, juga telah bergabung. Dari Pak David dari Tulungagung juga bergabung. Dan yang lainnya, halo Aus Depok, Pak Hartono kelihatannya dari Depok. Makassar juga telah bergabung, Bu Nur Faidah, Ratna Indah Kartika dari Cirebon, katanya dari seluruh Indonesia, dari Surabaya juga bergabung. Sebagian adalah alumni dan juga mahasiswa kami, dan sebagian lagi guru bahasa Jerman dan pemerhati dari pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan perkenalkan presenter kita pada webinar kali ini. Yang pertama adalah Bapak Iwan Sobara, MA. Beliau adalah dosen jurusan sastra Jerman yang sedang menempuh pendidikan lanjut untuk meraih gelar doktor di Technische Universität Berlin. Di sela-sela kesibukan beliau untuk menulis tesis, Pak Iwan juga aktif dalam kegiatan Rumah Budaya di Indonesia di Berlin. Di sana juga beliau mengajar bahasa Indonesia untuk penutur Jerman di Berlin. Pak Iwan, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Dewi, terima kasih. Baik, di sana sedang hujan, sedang dingin. Cuaca cerah sekali, sudah mulai masuk summertime. Dan sudah tidak ada pembatasan skala besar seperti di Malang ya Pak? Ya, iya betul. Sudah ada relaksasi dari beberapa pekan yang lalu. Senang sekali melihat Pak Iwan sehat dan bisa bergabung dengan kami di sini. Dan Ibu Lasmi Kuniasi, SPD, beliau adalah merupakan alumni jurusan Sastra Jerman Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Tinggal di kota Darwin dan mengajar bahasa Indonesia di Darwin Language Center. Ibu Lasmi di Darwin, silakan menyapa. Apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah sehat Ibu Dewi. Syukurlah. Terima kasih sudah bergabung ya. Nanti cerita-cerita banyak tentang pengalamannya selama mengajar bahasa Indonesia di Darwin dengan penutur bahasa Inggris ya. Saya ingin perkenalkan juga host dalam kegiatan ini adalah Bapak Robi Yunia Irawan MPD. Dia adalah juga salah satu dosen sastra Jerman. Dan selaku moderator, saya perkenalkan Dewi Kartika Adiani, juga dari jurusan sastra Jerman. Sebelum kegiatan ini mulai, saya ingin sampaikan beberapa informasi terkait aturan webinar kali ini. Yang pertama, kelas akan kita mulai saat ini, dan selama presenter menyampaikan materi, suara akan disiapkan. Hanya pengajar yang bisa materi, dan kesempatan untuk bertanya akan diberikan setelah pemateri selesai menyampaikan presentasi. Peserta dapat bertanya melalui fitur chat pada platform Zoom yang tersedia, dan pemateri akan memilih beberapa pertanyaan untuk selanjutnya dijawab sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan. Total waktu yang disediakan untuk pemateri sekitar 30 menit, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan tanya jawab selama kurang lebih 50 menit. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu pemaparan dari Bapak Iwan Sobara, MA. Selama Bapak Iwan memaparkan materinya, para peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur chat yang tersedia. Kepada Bapak Iwan, kami persilakan. Silakan Bapak Iwan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baik itu pengajar ataupun pegiat dan pemerhati BIPA dimanapun Anda berada. Saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah Anda sekalian. Awalnya saya memang sangat ragu dengan kapasitas saya untuk bisa sharing pengalaman di sini, dan sangat tidak percaya diri karena saya masih minim pengalaman dalam pengajaran BIPA. Namun teman-teman di Malang meminta saya untuk berbagi itu dan saya mengiyakannya. Terima kasih untuk itu. Audiens mungkin di sini banyak yang lebih berpengalaman dari saya, jadi nanti bisa juga tidak hanya satu arah dari saya, tapi juga bisa berbagi pengalamannya. Ya, pertama kali saya bersentuhan dengan BIPA pada saat saya berada di bangku kuliah. Waktu itu saya berada di Bandung, kebetulan saya aktif di sebuah institusi bernama Dosis Schule di Bandung. Ketika itu saya diminta untuk mengajar keluarga campuran antara Indonesia dan Jerman, dan saya diminta untuk mengajar bahasa Indonesia bagi pasangan tersebut. Dan berikutnya secara informal juga saya belajar tandem dengan salah satu teman saya waktu saya berada di Jakarta, yaitu teman dari Jerman. Saya belajar bahasa Jerman dari beliau, dan beliau sebaliknya belajar bahasa Indonesia dari saya. Kemudian pada saat kuliah master pun demikian, saya mendaftarkan diri untuk tandem dan kami bertukar pelajaran. Dan hingga akhirnya pada tahun lalu saya diminta oleh teman-teman di Rumah Budaya Indonesia di Berlin untuk mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Karena di Rumah Budaya Indonesia atau RBI Berlin, kebetulan setiap tahunnya ada penawaran pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, presentasi saya nanti akan terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu sekilas nanti tentang BIPA di Eropa, khususnya Jerman, kemudian profil dari Rumah Budaya Indonesia Berlin itu sendiri seperti apa, dan tentu saja terakhir adalah pembelajaran bahasa Indonesia di RBI. Baik, untuk mengawali presentasi saya, di slide selanjutnya saya akan menunjukkan bagi mereka pegiat ataupun pengajar BIPA sudah tidak asing, bisa minta tolong kepada Mas Robi untuk slide selanjutnya. Jadi di sini tentu saja sudah tidak asing lagi bagi para pemerhati ataupun pegiat pengajar BIPA. Ketika kita masuk ke laman BIPA ini, kita bisa mendapatkan beberapa fitur seperti ini. Jadi ketika misalnya saya mengklik bagian jaga BIPA, di sini nanti kita akan mendapatkan lokasi atau tempat-tempat di mana saja yang ada pembelajaran bahasa Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, seperti hanya di Eropa, seperti pada slide selanjutnya. Jadi di Eropa banyak juga tempat-tempat yang memberikan atau menawarkan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan khususnya di Jerman, jadi ada juga institusi atau ya relatif banyak institusi yang menawarkan pembelajaran bahasa Jerman ini. Dan ya betul, di slide selanjutnya ini adalah APP BIPA. Jadi ketika para pengajar ataupun pegiat BIPA beraktivitas, biasanya mereka diwadahi oleh APP BIPA ini. Dan mungkin saya bisa menjelaskan sedikit tentang APP BIPA yang ada di Jerman. Ada teman mungkin nanti yang dari Jerman bisa mengoreksi saya atau menambahkan jika informasinya kurang tepat atau masih ada yang harus ditambahkan. Di slide selanjutnya untuk Jerman khususnya, jadi APP BIPA Jerman didirikan pada 15 Oktober 2016 dengan ketuanya yaitu adalah Ibu Andi Nur Haina, yang beliau ini adalah dosen di HTWG Konstanz dengan jajaran pengurus yang ada di slide yang bisa Anda baca di sini dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Jerman. Dan selain itu, ada sekitar di slide selanjutnya yaitu beberapa institusi yang menawarkan pembelajaran bahasa bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Di Jerman sendiri yang saya dapatkan informasinya adalah ada 10 universitas, mulai dari HTWG Konstanz tadi di mana Ibu Andi mengajar, kemudian ada juga di Universitas Bonn yang tradisinya sudah cukup lama,
karena juga salah satu pengajar di sana juga bagi beberapa teman yang berkecimpung di dunia bahasa Jerman tentunya kenal Pak Bertold Dampoeser dan juga beberapa institusi perguruan tinggi yang lainnya. Selanjutnya di samping perguruan tinggi pada slide selanjutnya kita juga bisa melihat ada beberapa institusi lain selain perguruan tinggi tentu saja. Salah satunya yang nanti akan saya jelaskan yaitu tentang Rumah Budaya Indonesia di Berlin. Ada juga di KJRI Berlin, ada beberapa VHS di beberapa kota di Jerman, dan yang lainnya. Jadi di samping perguruan tinggi bahasa Indonesia di Jerman diajarkan pula dalam bentuk kursus, misalnya di VHS ini. VHS adalah semacam lembaga pelatihan gitu yang menawarkan kursus tidak hanya bahasa tetapi juga bentuk yang lainnya. Selanjutnya APPB Jerman juga bekerja sama dengan institusi lain yang berikutnya. Slide selanjutnya. Ya, informasi yang saya dapatkan diantaranya ada kerjasama dengan perguruan tinggi di Leiden, Belanda, kemudian ada dengan Universitas Wiener di Austria, dan lain-lain. Jadi APPBIPA yang ada di Eropa ini cukup solid. Saya lihat mereka juga nanti saya perlihatkan di slide selanjutnya. Untuk tahun ini misalnya ada berbagai aktivitas yang diselenggarakan. Pada slide berikutnya. Ada beberapa program atau 3 program di sini yang sudah dilaksanakan, yaitu di Hamburg, kemudian di Konstanz karena ada pandemi ini, jadinya sayangnya tidak bisa dilaksanakan. Padahal temanya memang sudah sangat dinantikan barangkali bagi para pengajar BIPA di Jerman dan sekitarnya. Namun karena pandemi jadi tidak diselenggarakan atau batal diselenggarakan, dan mudah-mudahan pada bulan September nanti akan ada kegiatan di Berlin di Rumah Budaya Indonesia. Baik, itu seputar BIPA yang ada di Eropa, khususnya di Jerman. Berikutnya, pada laman BIPA tadi ada tentang bahan ajar, ada slide berikutnya. Jadi bahan ajar tersebut tentu saja kita bisa mengunduhnya untuk kebutuhan pembelajaran di kelas. Kebetulan saya menggunakan Sahabatku Indonesia ini yang level A2 karena kelas yang saya ajarkan itu adalah di level A2. Baik, yang berikutnya, ya sedikit tentang Rumah Budaya Indonesia atau RBI di Berlin. Rumah Budaya Indonesia di Berlin ini merupakan kepanjangan tangan dalam tanda petik dari pemerintah Indonesia, khususnya untuk Jerman dalam rangka mempromosikan budaya atau keragaman budaya Indonesia. Dalam hal ini ada 3 pilar penting tentu saja yang menjadi fungsi dari Rumah Budaya Indonesia. Salah satunya adalah pembelajaran bahasa Indonesia dan juga berbagai aktivitas lainnya yang memang ingin memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Dan sekitar 19 negara yang memiliki rumah budaya ini selain ada di Jerman. Jadi berbagai kegiatan tentu saja tidak hanya kursus bahasa Indonesia, tetapi hal-hal yang lain, misalnya kalau di Jerman sendiri ada seperti Sinema Indonesia, setiap bulan 1 kali di sana diselenggarakan film Indonesia. Kemudian ada juga selain itu ada bibliotek atau perpustakaan. Mungkin bisa ditunjukkan pada slide selanjutnya. Ya betul, jadi setiap bulan sekali RBI mengadakan pemutaran film di bioskop komersil, tentu saja di Berlin. Ini bisa ditonton oleh halayak umum dan biasanya tiket gratis, hanya saja harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada perpustakaan yang juga bisa diakses oleh siapa saja yang memerlukan informasi tentang Indonesia, tentu saja. Dan banyak sekali koleksi, baik itu buku ataupun DVD dan lain seterusnya.
yang bisa digunakan oleh siapapun yang memerlukan tentang itu. Biasanya yang menggunakan fasilitas ini memang mereka yang sedang menulis tipe penelitian ataupun mereka yang senang dengan cerita Indonesia dan lain-lain. Hal berikutnya yaitu adalah kegiatan di slide selanjutnya, misalnya ada Temu Sastra. RBI Berlin sangat aktif dalam hal ini untuk mengundang para sastrawan Indonesia, kemudian mereka dibuatkan forum diskusi bernama Temu Sastra, yang bisa jadi si sastrawan tersebut langsung datang dari Indonesia atau sedang melakukan penelitian di Jerman atau di negara Eropa lainnya, dan antusias atau animo dari masyarakat Berlin dan sekitarnya untuk sastra Indonesia juga cukup bagus saya lihat. Yang selanjutnya yaitu adalah kegiatan di slide selanjutnya, yaitu Sarasehan. Kalau tadi Temu Sastra hanya fokus membicarakan masalah sastra, kalau di Sarasehan, RBI Berlin mengundang para pakar di bidangnya masing-masing untuk membicarakan seluk-beluk bidangnya itu tentang Indonesia tentu saja, terlebih misalnya tentang keris, tentang seperti ini misalnya ada hutan tropis di Indonesia dan seterusnya dari penelitian. Dan yang ini adalah pameran terbesar yang berikutnya tadi, Expo Lingua namanya, pameran terbesar untuk bahasa dan budaya di Jerman. Jadi RBI Berlin juga menjadi salah satu peserta untuk pameran tersebut, dan di sana biasanya kami menginformasikan tentang kursus bahasa, kemudian studi di Indonesia. Pada slide selanjutnya saya punya dokumentasi foto yang saya ambil pada 2 tahun yang lalu. Jadi cukup banyak sekali memang yang menawarkan kursus bahasa selain bahasa Indonesia tentu saja dari seluruh dunia yang mempromosikan institusi masing-masing, dan RBI menjadi salah satu dari bagian tersebut. Kemudian pada slide ini saya bisa menceritakan tentang bahwa salah satu kegiatan dari RBI Berlin adalah setiap tahunnya diadakan atau mengadakan lomba pidato dan lomba cerita bagi penutur non-Indonesia. Biasanya mereka terdiri dari mahasiswa yang juga belajar di kampus-kampus yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Ini adalah salah satu event yang memang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau tidak salah, dan lombanya adalah setelah level nasional, misalnya di Jerman, peserta-peserta yang berasal dari Jerman dan sekitarnya, kemudian nanti akan dilombakan lagi di tingkat internasional di Jakarta. Alhamdulillah pada tahun 2018 kalau tidak salah, dari Jerman, perwakilan dari Jerman mewakili Jerman, dan setelah dilombakan lagi di Indonesia di tingkat nasional menjadi pemenang dari atau juara internasional di Jakarta. Karena mereka diadu lagi di Jakarta. Yang selanjutnya ini adalah salah satu contoh dari lomba tersebut, lomba pidato. Mereka cukup fasih menggunakan bahasa Indonesianya, diberi tema, topik tertentu, kemudian mereka diberi waktu dan ada sesi tanya jawab juga dengan para juri. Yang selanjutnya yaitu adalah pemberitaan di media massa lokal di dalam negeri, misalnya seperti ini di Times Indonesia. Jadi suatu hal yang menggembirakan bagi kita tentu saja karena bahasa Indonesia diapresiasi oleh rakyat atau masyarakat dunia, dalam hal ini oleh masyarakat Jerman. Baik, itu mengenai sekilas tentang Rumah Budaya Indonesia di Berlin. Kemudian saya akan masuk ke dalam poin pokok di sini, yaitu tentang BIPA di RBI Berlin. Jadi kursus BIPA di RBI Berlin ini dimulai untuk level A2. Kami tidak memulainya dengan level A1. Ya, bisa diklik untuk poin per poin di sana. Betul sekali. Kemudian setiap kelasnya kami batasi jumlah pesertanya menjadi 15 orang. Untuk beberapa kuartal kami memiliki 2 kelas, yaitu ada kelas tingkatan kami sebutnya A21 dan A23, karena yang kelas A23 misalnya mereka cenderung lebih penguasaan kosakata dan juga kelancaran berbahasa sudah cukup bagus. Adapun peserta
yang mengikuti tidak hanya dari Jerman, tetapi juga dari beberapa negara lain seperti Irlandia, Eritrea, Belanda, Prancis, Austria, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian dalam satu kuartal itu ada 6 kali pertemuan. Satu kali pertemuannya yaitu 4 jam pelajaran, dan biasanya kami melakukan kursus ini pada malam hari, pada setiap hari Rabu dan Kamis mulai pukul 18 sampai ya selesai 4 jam pelajaran. Akan tetapi karena COVID-19 ini, ya kami pun terkena imbasnya, maka pada bulan Juni ini kami juga mencoba untuk menyelenggarakan kursus dalam bentuk online. Jadi selama 1 bulan yang di bulan Juni ini, di poin selanjutnya itu ada, dan kursus di RBI Berlin ini bagi siapapun terbuka dan gratis, tidak dipungut biaya. Ketika memenuhi persyaratan, si peserta nanti di akhir dari kursus itu akan diberikan sertifikat. Sertifikat tentu saja bisa mereka gunakan pada saat mereka misalnya ke Indonesia untuk entah itu magang di Indonesia di sebuah perusahaan di sana, atau masuk ke perguruan tinggi dan lain seterusnya. Dan juga tentu saja yang paling penting bagi pengajar yaitu adalah adanya evaluasi atau feedback dari peserta di akhir pembelajaran atau di akhir kuartal. Baik, selanjutnya yaitu adalah motif apa saja atau peserta kursus terlebih dahulu. Di sini ada misalnya ada siswa SMA, ya tidak banyak tetapi ada juga beberapa mahasiswa, ada mulai dari guru TK ataupun SD, SMA, ada juga pilot atau mungkin sekarang memang sudah pensiun dari pilotnya, project manager, pegawai maskapai penerbangan, dan beberapa juga ada pensiunan. Jadi cukup heterogen peserta kursus BIPA di RBI Berlin ini. Kemudian untuk motif dari mereka belajar bahasa Indonesia ini adalah diantaranya mereka ingin melakukan perjalanan ke Indonesia, kemudian karena misalnya ada Ausland semester atau ya exchange seperti itu di Indonesia, maka mereka memerlukan bahasa Indonesia. Ada pula yang ya tidak sedikit yang akan melakukan penelitian di Indonesia, dan seperti tadi saya juga magang di perusahaan di Indonesia, ada beberapa dari peserta kursus kami di sini. Kemudian juga ada yang melakukan bisnis juga di Indonesia, dan tentu saja ada yang bermotif karena teman atau pacar, pasangannya orang Indonesia, maka ingin berkomunikasi lebih intens dengan mereka, dengan keluarganya tentu saja menggunakan bahasa Indonesia. Baik, di tahapan terakhir yang bisa saya jelaskan dalam waktu yang tidak terlalu banyak ini adalah bagaimana saya mengolah atau membuat pembelajaran di dalam kelas. Jadi seperti di awal tadi, memang karena pengalaman saya yang minim, saya juga masih banyak harus belajar, berguru kepada teman-teman pengajar BIPA yang lain yang lebih berpengalaman. Namun apa yang sudah saya kerjakan adalah biasanya seperti ini, dan karena saya background-nya adalah pengajar bahasa Jerman untuk penutur asing, jadi saya mengambil beberapa teknik ataupun metode yang saya pernah ketahui dari pembelajaran bahasa Jerman. Misalnya untuk tema musim yang bisa saya berikan contoh di sini. Di awal saya dengan peserta membuat sebuah asosiogram, karena peserta tentu saja bukan mereka yang pengetahuannya nol, tetapi mereka sudah memiliki pengetahuan awal. Dalam hal ini misalnya mereka bisa menuliskan apapun yang mereka sudah ketahui tentunya dalam bahasa Indonesia tentang musim. Entah itu misalnya ada 4 musim, atau kalau di Indonesia ada musim hujan, musim kemarau, apapun tentang musim yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Jadi itu bisa kita gunakan di awal pembelajaran asosiogram tersebut sebagai fase untuk warming up. Berikutnya, di slide selanjutnya, di dalam bahan ajar yang saya gunakan di Sahabat Indonesia Level A2 tadi, di situ teks ditampilkan, namun saya tidak hanya begitu saja memberikan kesempatan mereka untuk membaca teks misalnya, tetapi saya mengambil teks tersebut untuk dijadikan ya dikte berpasangan, saya menyebutnya mungkin.
teman-teman yang berkecimpung di dunia pengajaran bahasa asing juga atau bahasa Indonesia juga ini sudah mengenalnya. Jadi di sini ini adalah basis dari pembelajaran untuk satu kali pertemuan tersebut. Ada sebuah teks musim di Indonesia, kemudian siswa A dengan siswa B mereka berpasangan, mereka ketika siswa B misalnya membacakan teks tersebut, siswa A nanti akan menuliskan di teks rumpang yang mereka miliki. Begitupun selanjutnya ketika siswa A membacakan, siswa B nanti akan mengisi dari teks-teks rumpang tersebut. Ini juga cukup penting karena di sini tidak hanya satu atau dua saja keterampilan berbahasa yang dilatihkan, tetapi bahkan empat-empatnya, menyimak, kemudian membaca, menulis, dan ya keterampilan bahasa yang lainnya. Baik, jadi itu adalah tahapan yang saya gunakan. Kemudian di sini, mohon maaf, saya menggunakan istilah dari bahasa Jerman. Ada Phase der Wortschatz itu. Saya juga meminta kepada siswa untuk bekerja dengan vokabel yang ada di sini. Ya, kebetulan karena memang sumber materi tambahan ya untuk bahasa Indonesia yang saya tahu, karena mungkin minim pengetahuan saya, masih sangat terbatas. Jadi saya juga biasanya mengambil contoh-contoh latihan-latihan untuk materi tambahan tersebut dari berbagai portal yang tersedia untuk bahasa asing lainnya. Jadi misalnya dari bahasa Jerman ataupun bahasa Inggris. Dan ini bisa digunakan juga sebagai bahan atau materi tambahan. Yang selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu adalah Phase der Problematisierung. Ya, menyimak juga sangat penting bagi pembelajaran. Dalam hal ini, saya misalnya menunjukkan sebuah video yang saya cari terlebih dahulu sebelumnya di channel YouTube, misalnya untuk kaitannya dengan tema yang akan saya ajarkan. Dalam hal ini, karena di Indonesia tidak hanya musim hujan dan musim kemarau, tapi juga ada musim-musim lainnya seperti musim mangga. Jadi itu pun bisa menjadi informasi tersendiri bagi peserta kursus. Di sini misalnya saya membuat latihan seputar musim tersebut, dan latihannya setelah mereka menyimak tayangan ini dalam bentuk slide selanjutnya, yaitu misalnya dengan betul atau salah. Jadi di sini ada beberapa soal yang saya berikan, kemudian mereka bisa berpasangan atau bisa individu mengerjakan latihan tersebut. Kalau seperti ini biasanya mereka individu terlebih dahulu, kemudian nanti dibahas bersama-sama. Dan di fase terakhir yaitu adalah fase untuk transfer. Jadi apa yang sudah dipelajari selama satu pertemuan tersebut, kemudian nanti akan ditransfer ke dalam ya siswa sehari-harinya mereka. Misalnya mereka sekarang dituntut untuk bisa menjelaskan tentang musim kesukaan mereka di Jerman, apakah itu musim panas, musim dingin, musim semi, dan lain-lain. Mereka menuliskan 2 hingga 3 kalimat. Ini bisa digunakan sebagai evaluasi bagi mereka untuk mengecek pemahaman pengetahuan selama satu kali pertemuan tersebut. Dan saya juga biasanya di kelas pada slide berikutnya yaitu menggunakan ya metode-metode seperti presentasi kelompok. Di sini misalnya mereka sedang berpresentasi tentang sistem pendidikan di Indonesia, kemudian dibandingkan dengan sistem pendidikan di Jerman, ataupun permainan seperti domino untuk tema profesi atau pekerjaan. Jadi mereka bekerja di dalam kelompok, mereka memasang-masangkan gambar dengan kosakata. Dan ya, yang berikutnya juga masih ada contoh lainnya untuk permainan tersebut. Di slide selanjutnya, bisa tolong diklik ya, seperti ini juga. Jadi kita usahakan untuk tetap aktif di dalam kelas karena kalau hanya mereka mendengarkan apa yang diucapkan oleh pengajar saja kan mereka juga bosan. Dan selanjutnya itu yang tadi feedback dari peserta kursus, dan ini juga saya ambil dari sosial medianya Rumah Budaya Indonesia di Berlin. Mereka menyampaikan apa yang ya motivasi mereka belajar bahasa Indonesia, kemudian bagaimana pengalaman mereka selama belajar bahasa Indonesia tersebut di RBI, mereka membuatnya di dalam sebuah
semacam testimonial yang diberikan. Kemudian yang berikutnya juga ada testimoni yang lainnya dari salah satu peserta kursus yang lain. Ya, bahasa Indonesia mereka sudah cukup bagus. Saya rasa ini tidak saya edit sama sekali. Untuk level A2 saya pikir sudah bisa untuk berkomunikasi seperti ini dalam bentuk tulisan. Ini adalah salah satu peserta yang juga dari dua yang tadi itu yang cukup aktif, dan bahkan yang sebelumnya Ibu Anggela itu adalah pembelajar yang memang sangat-sangat otodidak ya. Beliau belajar dari apps yang ada, misalnya kalau Bapak Norman ini adalah pegawai di Singapore Airlines misalnya, beliau juga banyak belajar bahasa Indonesia. Dan ya tentu saja pertanyaan ataupun komentar bahkan kritik dan saran, tentu saja saya sangat terbuka untuk itu, dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih untuk kesempatannya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Dewi Kartika. Iya, terima kasih atas paparannya Bapak Iwa. Banyak sekali yang disampaikan tadi. Beberapa hal yang ingin saya tambahkan, barangkali ini ada Ibu Suheldina dari HTGWG Konstans yang juga menyampaikan bahwa pembelajaran daring melalui Zoom maupun Moodle kampus tetap berjalan seperti yang tadi Bapak Iwa sampaikan, dan banyak beberapa pertanyaan yang nanti Bapak bisa baca terkait dengan pembelajaran BIPA secara teknis maupun pengalaman Bapak sebagai pengajar yang pernah mengajar bahasa Jerman maupun bahasa Indonesia kepada orang Jerman. Demikian Pak Iwan. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya paparan dari presenter yang kedua adalah kepada Ibu Lasmi. Ibu Lasmi Kurniasi SPD yang sedang berada di Darwin untuk bisa memaparkan pengalamannya selama mengajar bahasa Indonesia untuk penutur bahasa Inggris yang ada di Darwin. Kepada Ibu Lasmi kami persilakan. Selamat Ibu Lasmi. Terima kasih Ibu Dewi. Baiklah, saya akan mendisplay. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit berbeda dengan Pak Iwa. Saya di Darwin mengajar bahasa Indonesia di bawah naungan kepemerintahan Australia, bukan dari pemerintah Indonesia ya. Jadi di Australia, khususnya di Northern Territory, di negara bagian Northern Territory, saya mengajar saat ini di Darwin Language Center. Ada dua pusat bahasa di Northern Territory sendiri. Satu berada di Darwin dan yang satunya lagi berada di Alice Springs. Kedua jarak dari kedua kota ini sekitar 1.500 km. Kami mengajar bahasa Indonesia di sekolah-sekolah di wilayah Darwin dan Alice Springs, itu baik secara langsung maupun melalui internet ya, jarak jauh. Dan juga kami mengajar mulai dari SD sampai SMA. Selain itu, kami juga mengajar anak-anak yang mau memperdalam bahasa Indonesianya setelah sekolah, seperti kursus begitu. Dan juga ada Darwin Language Center untuk adult courses, untuk orang dewasa. Kemudian untuk pembelajarannya sendiri, kami harus mengikuti Australian Curriculum. Jadi di PowerPoint ini bisa dilihat di laman ini, itu Australian Curriculum yang harus kami ikuti. Semua proses membuat program, planning, bahkan menulis rapot itu harus berdasarkan kurikulum Australia ini. Jadi bahasa Indonesia itu sudah memang menjadi bagian dari kurikulum di Australia. Jadi sangat mudah untuk mengakses website ini ya. Jadi
untuk mengetahui apa saja yang seharusnya kami ajarkan di masing-masing kelas, itu tinggal diklik dan disubmit. Contoh di sini saya berikan untuk transition untuk transition sampai kelas 2. Transition itu seperti TK ya kalau di Indonesia. Itu ada beberapa bagian, ada bagaimana mereka bisa berkomunikasi, pemahaman, dan yang paling penting itu achievement standard ini. Untuk achievement standard, dari bagian-bagian yang ini, itu setelah mereka lulus kelas 2, mereka seharusnya sudah bisa melakukan semua yang ada di sini ya, seperti berinteraksi dengan guru dan teman-temannya melalui permainan dan aksi. Mereka bisa mengucapkan salam seperti selamat pagi, selamat siang, dan bisa melakukan instruksi yang guru berikan, seperti duduklah, berdirilah, dan lain-lainnya. Ini masih untuk anak-anak kecil, jadi memang masih yang mudah-mudah ya. Kemudian untuk contoh pembelajaran yang akan saya tampilkan selanjutnya, itu saya mengambil dari kalimat yang ini. Jadi tidak semua kalimat-kalimat ini kita harus lakukan dalam satu waktu. Ini bisa kita ambil 2 kalimat untuk 1 semester atau 1 term, 2 atau 3 kalimat. Seperti yang akan saya contohkan selanjutnya, saya mengambil yang ini, mengidentifikasi kata-kata dan dalam kalimat teks, dan kemudian menulis description atau dalam mengambil contoh dari apa yang saya berikan kepada mereka. Jadi contoh teks di sini ada postcard yang saya ambil dari textbook. Kemudian ini contoh tesnya ya. Kalau di Indonesia mungkin ulangan harian anak-anak seperti itu. Ada membaca, menulis, dan mendengarkan. Jadi kami juga dituntut untuk memberikan tes untuk mereka dalam 4 keterampilan berbahasa itu, seperti membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Maaf. Di sini dalam mengerjakan teks saya harus karena ini untuk anak kelas 2, saya harus scaffold, jadi memecah semua kalimat-kalimat sebelum memberikan tes. Jadi harus dipecah dulu, dibahas dalam beberapa pertemuan, kemudian saat hari tes, mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan informasi yang mereka baca di teks ini. Kemudian untuk latihan tes menulisnya, mereka harus membalas postcard ini, tapi mengganti informasi dengan informasi mereka sendiri. Jadi itu yang dimaksud dengan mencontoh model yang guru berikan. Kembali lagi, itu sesuai dengan Australian Curriculum yang sudah saya paparkan tadi. Untuk mendengarkan, mereka harus mendengar seseorang membaca teks dan akan melabel urutan dari nomor 1 sampai nomor 11 di tes ujian mereka. Dan untuk instruksinya harus sangat jelas sekali, karena ini untuk tingkat SD, instruksi harus jelas kepada mereka. Selanjutnya untuk siswa-siswi di SMA, itu ada level-levelnya juga ya. Di Northern Territory sendiri hanya ada 2 level, yaitu beginners dan continuous. Beginners itu yang baru memulai, sedangkan continuous mereka sudah harus pernah belajar bahasa Indonesia dari kelas 7 sampai kelas 10. Itu mereka harus mengambil continuous level. Di negara bagian lain di Australia ada level background speakers untuk anak-anak keturunan
orang-orang Indonesia. Tapi di Northern Territory untuk anak-anak yang ibu bapaknya orang Indonesia, mereka harus mengambil level continuous. Sebagai guru, kami harus membuat learning dan assessment plan, lab, sesuai juga dengan Australian curriculum. Harus merujuk kembali ke Australian curriculum. Di sini Northern Territory bekerjasama dengan Australia Selatan. Jadi setelah membuat desain ini, kami harus sebagai guru kami harus mengirim kembali ke SACE Board, namanya di Australia Selatan, dan SACE Board harus menyetujui dan memberikan stamp, kemudian dikirim kembali ke kita, ke kami sebagai guru. Kalau belum disetujui oleh SACE Board, ini tidak bisa digunakan. Jadi ini juga lab ini juga harus diberikan kepada siswa untuk kemudian siswa memahami apa saja yang harus mereka lakukan untuk mendapat nilai A, B, atau C. Atau mungkin kalau mereka mau nilai D, itu mudah-mudahan nggak ada ini. Dan untuk bahan ajar sendiri, ada bermacam-macam. Di sini ada textbook, ada workbook. Ini juga di Australia itu harus kembali lagi ke sesuai dengan Australian curriculum itu sendiri. Seperti buku Kenalilah 1 ini untuk kelas 7 dan untuk kelas 10 dan 12 ke SMA itu menggunakan bersama-sama senior. Terus untuk SD masih memakai buku yang sangat sederhana ya, masih vocabulary, teks-teksnya juga simple, itu menggunakan Saya Pandai ini. Dan seringkali di proses pembelajaran saya juga membacakan big book kepada murid seperti cerita, dan nanti dari cerita itu kita misalnya tentang binatang, jadi kami mengajar nama-nama binatang atau warna-warna seperti itu. Kemudian untuk online resources juga banyak sekali di internet. Di sini ada Languages Online, itu dari Victoria, pemerintahan Victoria itu menciptakan yang Languages Online, itu banyak sekali topik-topik yang bisa kita lakukan di kelas. Dan itu memang cocok sekali untuk anak-anak SD. Untuk selanjutnya bisa menggunakan Language Learning Space dan Quizlet untuk game-games yang berhubungan dengan bahasa. Kemudian sebagai guru juga seperti di Indonesia, kita juga dituntut untuk kreatif, untuk membuat poster, flashcard, dan bermacam-macam resources lainnya. Di sini ada contoh content description, salah satu textbook yang kami gunakan di sini untuk kelas 9, kelas 9 di SMP. Itu jelas sekali di textbook ini mengikuti Australian curriculum. Jadi dijabarkan sangat jelas, ada topiknya, ada grammar point-nya apa, dan teks yang ada di situ apa saja, dan juga karena memang bahasa dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan ya untuk pembelajarannya. Di situ juga ada cultural focus-nya. Kemudian alasan kenapa belajar bahasa Indonesia. Sejak tahun 1950-an itu bahasa Indonesia sudah masuk ke nasional kurikulumnya Australia. Jadi memang sudah bagian besar dari kurikulum di sini sendiri. Dan khususnya untuk sekolah-sekolah yang ada di Darwin, itu biasanya komunitas sekolah seperti orang tua dan guru-guru itu meminta kepada kepala sekolah untuk pembelajaran bahasa apa yang mereka mau di sekolah itu sendiri. Jadi kalau mereka mau bahasa Indonesia,
kepala sekolah akan request ke kepala sekolah saya di Darwin Language Center untuk dikirimkan guru bahasa Indonesia ke sekolah itu. Kemudian untuk SMA, mereka menggunakan election. Jadi pilihan sih kalau di SMA, murid-murid bisa memilih bahasa apa atau pelajaran apa yang akan mereka pelajari. Sebagian besar murid-murid saya yang dulu saya ajarkan itu memang alasan mereka bahasa Indonesia itu lebih mudah ya untuk dipelajari dibandingkan dengan bahasa asing yang lain seperti mungkin Japanese atau Chinese itu menggunakan karakter tapi bahasa Indonesia tidak. Jadi menurut mereka itu lebih mudah dipelajari. Dan kemudian untuk anak-anak SMA di kelulusan kelas 12 mereka akan mendapat nilai ITAR namanya. Dan nilai ITAR ini digunakan siswa untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Jadi misalnya untuk kalau mereka mau menjadi guru atau sekolah keguruan di universitas, nilai ITAR harus minimal 65. Nah, kalau ada bahasa Indonesia di sertifikat mereka, di universitas nanti akan ditambahkan 5 poin ke nilai ITAR. Misalnya ada anak yang nilai ITAR-nya cuma 60, tapi mau mengambil sekolah keguruan. Dan karena dia belajar bahasa Indonesia, di sertifikatnya ada bahasa Indonesia di situ, nanti akan ditambahkan 5 ke nilai ITAR-nya. Jadi dia bisa dia meraih minimum ITAR untuk masuk ke perguruan tinggi. Kalau kedokteran, kalau tidak salah 95 atau 96. Itu juga kalau misalnya siswanya mendapat 90 nilai ITAR, berarti tidak bisa masuk kedokteran. Tapi karena ada bahasa Indonesia di sertifikat kelas 12-nya, maka akan ditambahkan 5, akhirnya dia bisa masuk ke perguruan tinggi dengan jurusan yang dia inginkan. Untuk umum, karena kami di sini juga mengajar, seperti yang sudah saya bilang tadi, after hours, itu anak-anak yang setelah sekolah, dan juga orang dewasa. Biasanya itu mirip sih seperti Pak Iwa tadi ya, karena keinginan orang tua atau siswa itu sendiri, kemudian traveling. Jadi karena Darwin ini, Northern Territory dan Darwin ini sendiri sangat dekat dengan Indonesia, hanya 2,5 jam dari sini ke Bali, jadi dekat sekali. Orang-orang Darwin itu biasanya setiap weekend itu ke Bali gitu untuk liburan. Kemudian ada pekerjaan dan bisnis, alasan-alasan pekerjaan. Dan orang-orang di sini mengungkapkan bahwa Indonesia itu next door neighbor kita. Jadi salah satu tetangga yang dekat sekali. Jadi mereka ingin memperlancar kemampuan berbahasa Indonesia. Jadi kalau mereka ke Bali atau ke pulau lain, mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Kemudian di sini di foto-foto ini ada kegiatan belajar mengajar saya di TK dan SD, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Jadi bisa dilihat di sini saya sedang membaca buku cerita untuk anak-anak. Kemudian kami juga menggunakan media online juga untuk bernyanyi, menari, dan lain-lain. Kemudian untuk kelas 12, biasanya di akhir tahun, di sini agak sedikit berbeda ya, akhir tahun pelajaran di sini di akhir tahun. Jadi bulan Desember itu ada presentation night. Di presentation night itu siswa kelas 12 akan mendapatkan sertifikat mereka dan juga awards untuk bahasa Indonesia atau bahasa asing lain atau mata pelajaran lain. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Darwin Language Center memang tidak ada kaitan sama sekali dengan pemerintah Indonesia, tapi seringkali kami di sini bekerja sama dengan konsulat Indonesia di Darwin, mengadakan acara-acara atau lomba-lomba
baik itu dari Darwin Language Center yang mengundang pihak konsulat, kadang-kadang kami juga mengundang konsulat untuk datang ke sekolah kami untuk membantu dengan berbagai macam aktivitas. Dan juga konsulat juga sering mengadakan lomba-lomba dan mengundang siswa-siswa kami untuk berpartisipasi dalam lomba-lomba itu. Seperti lomba di sini di foto ini itu ada lomba kegiatan Hari Kemerdekaan, Hari Anak, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, komentar, kritik, dan saran, disilahkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Dewi. Iya, terima kasih Mbak Lasmi. Mohon maaf, tadi sudah saya klik-klik kok. Ya, ini kelemahan dari sesuatu yang berbau virtual. Ya, sekian paparan dari kedua presenter kita. Saya sudah melihat banyak sekali di chat pertanyaan untuk Pak Iwa dan Bu Lasmi. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada kedua presenter untuk menjawab pertanyaan, saya ingin memberikan beberapa penjelasan. Banyak peserta yang tidak bisa masuk karena barangkali juga disebabkan koneksi atau hal teknis lainnya. Oleh sebab itu nanti link YouTube dari kegiatan ini akan kami share kepada semua peserta yang telah mendaftar, dan materi juga insya Allah akan kami kirim email masing-masing peserta. Oleh sebab itu tidak usah khawatir ada yang mungkin tertinggal atau tidak bisa masuk, karena koneksi akan tetap terlayani dengan baik. Baik, barangkali Pak Iwa, saya beri waktu terlebih dahulu untuk menjawab 3 pertanyaan dari yang dipilih berdasarkan yang dilihat dari chat. Nanti Bu Lasmi sambil bisa mencermati pertanyaan yang bisa dijawab. Silakan Pak Iwa. Pak Iwa, silakan. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Ya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu atau saudara-saudara sekalian yang sudah menuliskan pertanyaannya di chat room. Ada beberapa yang bisa saya jawab dan banyak diantaranya yang mungkin di luar kemampuan saya untuk menjawab hal tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan nanti mungkin bisa ditambahkan informasi tersebut atau jawaban tersebut oleh teman-teman yang lainnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Suheldina Krisniwana dari HTWG Konstans. Salam saya juga untuk Ibu Andi di sana. Memang kegiatan yang sejatinya di bulan April lalu Bu ya akan dilaksanakan di Konstans dalam bentuk karya yang mendatangkan narasumber itu sayangnya karena pandemi ini harus dibatalkan. Saya juga sangat menyayangkan itu karena saya ingin sekali mendapatkan banyak ilmu dari sana. Tadi sudah dijelaskan juga seperti apa pembelajaran atau perkuliahan di HTWG Konstans oleh Ibu Suheldina ini di chatroom juga. Dan juga ada beberapa tips sepertinya yang diberikan oleh beliau kepada teman-teman yang lain. Silakan bisa di scroll aja ke atas. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab di sini adalah misalnya salah satunya dari Bapak atau Saudara Yosua Arik Saputra dari Strasbourg, Prancis, mengenai berbagai kesulitan yang biasanya ditemui pada saat mengajar bahasa Indonesia kepada penutur asing. Ya, sudah sangat ya lazim, saya mungkin bisa berkata seperti itu, bahwa kata kepemilikan misalnya untuk orang-orang Jerman terutama itu sangat menyulitkan mereka. Artinya mungkin mereka mengambil dari bahasa ibunya masing-masing, misalnya ketika dia atau mereka ingin mengatakan mobil saya yang berwarna merah atau tas saya yang berwarna merah, seperti itu kurang lebih. Biasanya mereka memperhatikan kata pemilihan tersebut justru di awal. Artinya bukannya nama saya, mobil saya, atau tempat saya, melainkan sebaliknya. Saya nama. Maaf Pak Iwa, suaranya agak bergenama. Ya. Ya. Baik. Sekarang. Oke. Jadi kata kepemilikan biasanya yang menjadi kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh para penutur Jerman. Misalnya tadi saya menyebutkan harusnya kan kalau dalam bahasa Indonesia bukan saya nama atau saya mobil, saya tas, tapi sebaliknya.
nama saya Dewa Sobara, bukan saya nama Dewa Sobara. Atau tas saya warna merah, bukan saya tas warna merah. Dan kepemilikan yang lainnya. Saya umur misalnya, selain itu, dan juga yang lain-lainnya. Juga saya pernah menemukan juga dalam sebuah tulisan dari peserta misalnya, ya kadang untuk kita memang kalau untuk penutur asli artinya nantinya jadi sedikit hal yang lucu ketika kita menemukan ini. Misalnya saya mengutip dari tulisan yang salah satu peserta khusus saya buat, desa saya banyak orang-orangan bekerja di sawah, ya. Desa saya banyak orang-orangan bekerja di sawah. Yang dimaksud oleh si peserta khusus tersebut tentu saja adalah orang-orangan sawah yang digunakan oleh para petani untuk mengusir burung-burung misalnya untuk padinya. Dia menjelaskan tentang itu, tapi kurang tepat. Dan juga misalnya yang lainnya, imbuhan itu juga seringkali masih menjadi hal yang sulit untuk dipelajari oleh mereka. Itu secara umum, saya rasa bagi para pengajar BIPA lainnya pun itu akan mereka temui dalam pembelajaran sehari-hari. Untuk pertanyaan dari Mas atau Bapak Yosua, seperti itu jawaban dari saya kurang lebihnya. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu datangnya dari saudari atau Ibu Fristeria Akila yang menanyakan bahwa ya apakah di dalam sertifikat tersebut ada mencantumkan level atau tingkatan yang peserta kursus ikuti selama mengikuti pembelajaran. Ya, sertifikat yang mereka dapatkan itu adalah hanya sertifikat keikutsertaan ya untuk mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh Rumah Budaya Indonesia di Berlin, bukan sertifikat yang misalnya kalau di dalam CFR itu kita kenal A1, A2 dan seterusnya sampai C2. Tapi di sini mereka memang hanya mengikuti sekian jam pelajaran. Kalau batas minimum mereka ikuti, misalnya 80% mereka hadir, mereka baru mendapatkannya. Dan di dalam sertifikat tersebut memang dicantumkan juga mereka belajar apa. Ketika itu, misalnya A1.2 gitu ya, A2.1 atau A2.3, atau juga di sini disebutkan kurun waktunya, mulai dari tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan seterusnya. Jadi itu hanya sebatas sertifikat keikutsertaan atau certificate of participation. Kurang lebih seperti itu, dan mungkin juga menjawab beberapa pertanyaan yang kurang lebih serupa untuk sertifikat tersebut. Dan pertanyaan terakhir yang bisa saya jawab dari Ibu atau Saudari Eri Widyaningsih mengenai pembelajaran interkultural. Jadi tadi saya memberi contoh di dalam pembelajaran di kelas 2.3 saya, misalnya di situ temanya adalah sistem pendidikan di Indonesia. Tentu saja itu berbeda dengan sistem pendidikan di Jerman. Mulai dari levelnya, misalnya di kita ada SD, SMP, SMA, di Jerman seperti apa. Kemudian mereka kontraskan. Dan di situ misalnya yang paling menarik, kalau di Indonesia itu ada upacara bendera, di Indonesia tidak ada. Kalau di Indonesia dulu pada saat saya mengalaminya, misalnya ada ranking 1 sampai 10 besar misalnya di Jerman, tidak ada. Karena bagi mereka, salah satu peserta bilang bahwa mereka belajar bukan untuk hebat-hebatan di kelas, tapi mereka belajar untuk kehidupan real nantinya. Ya. Jadi itu pun sudah bisa menjadi hal yang interkultural menurut saya. Dan juga misalnya kalau di Jerman ada 4 musim dan musim apa saja dan hal-hal yang menarik yang bisa dibahas di situ. Kalau di Indonesia hanya ada 2 musim, tapi juga tidak hanya 2 musim karena masih ada musim-musim yang lain. Misalnya ada musim mangga, musim rambutan dan yang lainnya. Itu juga bisa menjadi hal yang bagi saya atau bagi mereka juga pengetahuan interkultural juga. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab semuanya. Kemudian terima kasih juga untuk informasi-informasi tambahan yang barangkali bisa dilengkapi di chat room. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.
Terima kasih Pak Ewa. Pak Ewa jangan keluar dulu ya, nanti masih ada kesempatan menjawab pertanyaan lagi. Ya, untuk selanjutnya kesempatan saya berikan kepada Ibu Lasmi. Silakan untuk memilih 3 pertanyaan yang bisa dijawab. Ya, Silakan. sepertinya ada beberapa yang menarik di sini. Pertanyaan tentang AITAR ya, nilai AITAR untuk SMA. Jadi saat kelulusan kelas 12, mereka akan mendapatkan nilai AITAR. Ditambahkannya nanti itu tergantung dari universitas mana mereka apply. Jadi misalnya ada beberapa universitas yang menambahkan nilai 5 untuk bahasa Indonesia, tetapi untuk European language seperti Spanish itu biasanya mereka mendapatkan hanya dua. Jadi bahasa Asia itu memang sangat-sangat penting di Australia. Kemudian kenapa ditambahkan? Apakah itu memang khusus sekali bahasa itu? Jadi di sini dianggap menguasai bahasa itu dianggap skill ya, karena memang itu skill yang mendapat nilai plus kalau di universitas di sini. Kemudian dari Ibu Eka Dewi, apakah guru bahasa Indonesia juga ada orang Australia? Ya Bu, banyak sekali guru-guru bahasa Indonesia juga di sini orang Australia. Dan mereka juga bagus-bagus, bahasa Indonesianya juga bagus-bagus. Terkadang saya juga minder ya, karena pemahaman grammarnya mereka untuk bahasa Indonesia lebih tinggi daripada saya sendiri. Penggunaan verb, me, atau dan segala macam. Saya dulu waktu mengajar kelas 12 harus belajar lagi grammar bahasa Indonesia. Karena untuk menjelaskan ke siswa juga harus benar-benar membantu mereka untuk memahami juga kan. Kemudian dari Ibu Jihan, apakah ada sesi konsultasi antara guru dan parents, orang tua? Ya, jadi di sini setiap term atau setiap semester itu ada namanya parent-teacher interview. Jadi kami kalau memberikan nilai kepada siswa itu harus ada bukti-bukti, misalnya bukti dari hasil assessment, dari absen mereka, apakah mereka rajin atau tidak, atau dari assessment itu harus ada bukti-buktinya, baru bisa memberikan grade untuk anak-anak. Jadi di parent-teacher interview ini, kami bisa sodorkan, ini loh anak Anda seperti ini hasil-hasil ujiannya. Jadi orang tua juga paham kalau anaknya seperti apa, seperti itu. Dan pertanyaan terakhir dari Mas Ryan Dirga, bagaimana mengajar di Australia. Jadi karena di Darwin Language Center itu di sekolah ya, kami di bawah naungan pemerintahan, jadi guru yang mengajar harusnya mempunyai registrasi, registered teacher. Saya belum mempunyai registrasi, tapi saya mendapatkan authorization to teach, namanya, autoritas untuk mengajar. Jadi kemarin mereka meminta sudah berapa lama saya mengajar, dan banyak form yang harus diisi untuk apply untuk bisa mendapatkan autorisasi. Mereka masih menerima ijazah saya dari tapi itu harus ditambahkan berkas-berkas lain. Seperti saya pernah minta dari Frau Prima untuk dikirimkan surat keterangan pernah melakukan PPL, seperti itu. Dan saya bisa sebenarnya untuk menjadi registered teacher dengan ijazah dari tapi ada dokumen lain yang harus dilengkapi. Seperti itu. Ya. Ya, Bu. Saya kembalikan ke Ibu Dewi. Ya, terima kasih Ibu Lasmi. Bapak Iwa nanti masih punya waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Bu Lasmi juga masih punya waktu 5 menit lagi untuk
menjawab pertanyaan. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan ini, bahwa kita sebagai penutur asli bahasa Indonesia juga ternyata ada kesulitan untuk mengajarkan tata bahasa, begitu ya Bu Lasmi ya. Jadi meskipun kita orang Indonesia belum tentu juga bisa mengajar dengan baik. Kemudian ada yang menarik juga bahwa ternyata ijazah dari UM meskipun dari jurusan sastra Jerman itu juga bisa dipertimbangkan untuk menjadi guru bahasa Indonesia di Australia, di Darwin dalam hal ini, meskipun harus ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Ya, begitu. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Iwan kembali. Bapak ada 5 menit, barangkali Bapak bisa untuk 2 pertanyaan. Silakan. Pak Iwan, silakan. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan dari guru saya, dari Ibu Eka Dewi yang berada di Jakarta. Pertanyaannya adalah apakah level A1, A2 tersebut mengacu kepada kerangka kurikulum yang berlaku di Eropa. Saya bisa mengatakan, mungkin kalau kurang tepat nanti bisa dikoreksi oleh teman-teman saya yang juga lebih paham betul tentang BIPA. Ya, yang saya gunakan kurikulum tersebut memang mengadopsi dari kurikulum yang berlaku di Eropa, atau kita menyebutnya dalam bahasa Jerman yaitu Gemeinsamer Europäische Referenzrahmen atau CEFR dalam bahasa Inggris. Jadi level A2 itu mereka sudah mampu seperti apa nanti di akhir pembelajaran bahasa Indonesia. Karena saya masih belum menemukan kurikulum baku yang digunakan oleh bahasa Indonesia, karena kemarin memang keterbatasan waktu saya untuk itu, atau juga biasanya saya mengadopsi, atau bukan biasanya, saya mengadopsi juga tingkatan-tingkatan atau level-level tersebut dari ACTFL, yaitu American Council on the Teaching of Foreign Language, yaitu untuk pedoman kemahiran. Di sana disebutkan misalnya dalam bahasa Indonesianya ya, ada tahap pemula, atau ada juga setelah itu ada madya, mahir, unggul, istimewa. Itu juga bisa digunakan, dan disitu sangat jelas sekali ketika misalnya menyimak itu apa saja yang nanti pada saat level A2 itu yang ingin diraih oleh siswa pada saat setelah belajar bahasa Indonesia. Kemudian untuk kemampuan bahasa yang lainnya juga. Jadi 2 kerangka kurikulum tersebut sepertinya masih bisa diadopsi oleh bahasa Indonesia. Mudah-mudahan saya ya tidak salah untuk menyatakan itu, tapi sejauh ini saya memang belum menemukan untuk kerangka acuan bakunya. Nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman lain yang lebih lama berkecimpung di dunia BIPA. Adapun yang terakhir dari pertanyaan saudari Opi, tentang banyaknya singkatan dalam bahasa Indonesia, saya juga masih belum menemukan penelitian tentang itu. Saya belum membaca tentang itu, tapi memang kalau orang Indonesia pada umumnya memang senang sekali menyingkat beberapa kata menjadi satu kata saja, nasi goreng menjadi nasgor, atau banyak lagi yang lainnya di dalam sehari kita ataupun di dunia-dunia seperti militer pun akhirnya disingkat-singkat. Jadi banyak hal yang sebetulnya bisa saja tidak tanpa disingkat pun kita harusnya menyebutkannya. Tapi artinya untuk kita tidak masalah, untuk orang asing barangkali itu menjadi masalah tersendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwa. Berikutnya Ibu Lasmi, silakan Ibu Lasmi. Ada 5 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan, barangkali 2 pertanyaan masih bisa. Ya Bu. Jadi ini dari Ibu Warsita, bagaimana cara bergabung di Darwin Languages Center. Jadi dulu saya memulai dari Alice Springs Language Center dulu ya, di tengah-tengah Australia, penduduknya itu sekitar 25.000 orang, jadi lebih banyak penduduk Kota Malang sebenarnya. Di situ kami punya language center, dan murid bahasa Indonesianya itu sekitar 300 orang waktu itu. Dan seperti yang sudah saya ucapkan sebelumnya, untuk menjadi guru, karena ini memang kepemerintahan, untuk menjadi guru di sini harus ada registrasi untuk guru, atau seperti saya harus ada otoritas untuk mengajar, baru bisa mengajar ke sekolah-sekolah seperti itu.
Kemudian karena saya 2 tahun yang lalu saya pindah ke Darwin dan saya minta kepala sekolah saya yang di Alice Spring untuk transfer saya ke Darwin Language Center karena masih berhubungan satu sama lain. Begitu. Dan untuk Ibu Eka Dewi lagi, bagaimana menangani terjemahan? Pengalaman saya, kami di Indonesia sering berdebat sengit kalau menangani terjemahan ke bahasa Indonesia. Ya, pengalaman saya mengajar kelas 12 karena mereka harus ujian, ada ujiannya kan, dari menulis, membaca, mendengarkan, dan berbicara. Itu memang sedikit sulit, Bu. Jadi kami harus menggunakan broken English. Jadi misalnya dari teks itu menerjemahkan bahasa Inggris dari bahasa Indonesia, kami harus mencontohkan per kalimat gitu, menggunakan broken English. Jadi biar bahasa Indonesianya juga teratur oleh anak-anak di sini. Dan seperti yang Herr Iwa jelaskan tadi, banyak aturan grammar yang memang kita harus kuasai untuk mengajar tingkatan yang sudah atas ya. Kalau SD masih sedikit gampang karena paling itu vocabulary dan mereka belajar vocabulary dan simple grammar juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Lasmi. Barangkali Pak Iwa bisa menjawab pertanyaan yang menarik karena kita ada waktu, masih ada waktu sekitar 5 menit. Ada pertanyaan, apakah level yang digunakan di Jerman, dalam hal ini di Berlin yang Bapak lakukan, level A1-nya apakah identis dengan GER, dengan Cipher yang digunakan untuk bahasa Jerman? Seperti itu. Ada pertanyaan dari, silakan Pak Iwa. Halo, bisa di-unmute? Pak Iwan bisa di-unmute? Baik. Pak Host? Ya. Pertanyaan tersebut tadi sudah saya jawab dari Ibu Eka Dewi. Jadi memang kami mengadopsi kurikulum atau kerangka acuan bahasa tersebut untuk level-level yang berlaku di Eropa untuk bahasa Indonesia. Dan ada juga kerangka acuan yang lain dari American Council untuk pembelajaran bahasa asing. Di situ ada level-level yang memang disebut lebih rinci lagi kalau kita mungkin break out dulu ya. Misalnya ada tahap untuk pemula, madya, mahir, unggul, dan istimewa. Dengan definisi untuk masing-masing level tersebut sangat rinci juga. Tidak jauh berbeda dengan GER. Ya, terima kasih, jelas sekali Pak Iwa. Tadi karena Ibu Suheldina tadi juga menyatakan kalau di Konstans mereka memakai istilah kelas 1 sampai 7 barangkali di sana levelnya adalah bahasa 1 sampai dengan 7, pasti itu juga ada kerangka GER-nya juga akan masuk di sana. Terima kasih banyak kepada kedua presenter kita. Barangkali banyak sekali pertanyaan yang belum bisa terjawab, tetapi kami dari jurusan Sastra Jerman merencanakan untuk mengadakan seminar BIPA seri kedua yang akan menghadirkan 2 orang praktisi, kebetulan lulusan dari jurusan Sastra Jerman, juga mempunyai sertifikat resmi dari kementerian yang telah mempunyai pengalaman di luar negeri untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi nanti bisa pada waktu sharing session kedua nanti bisa dibahas beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Di sini misalkan persyaratan menjadi guru BIPA, kemudian bagaimana pelatihannya, karena kebetulan Pak Iwa dengan Bu Lasmi memang sudah berada di sana dan beliau langsung sudah menjadi praktisi di sana. Barangkali nanti ada dari sisi yang berbeda, jadi dari orang Indonesia yang ingin mengajar bahasa Indonesia kemudian melakukan melamar untuk menjalani pelatihan dan mendapatkan sertifikat. Jadi insya Allah nanti akan kami lakukan kembali webinar yang kedua dan kami merencanakannya nanti dalam beberapa bulan ke depan akan kami umumkan.
Demikian rangkaian acara webinar pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing yang telah disampaikan oleh Bapak Iwan Sobara MA yang berpengalaman mengajar bahasa Indonesia untuk penutur Jerman, dan Ibu Lasmi yang punya pengalaman mengajar bahasa Indonesia di Darwin untuk penutur bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Semoga materi yang disajikan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Iwan di Bali, sehat selalu, sukses untuk studinya, dan kami tunggu di Malang Bapak Doktor, kandidat dokter kita, dan Ibu Lasmi Kurniasi. Mudah-mudahan masih tetap berhubungan dengan alma mater tercinta. Terima kasih telah menyampaikan informasi dan ilmu yang berguna buat kita semuanya. Dan insya Allah lain kali kita masih punya beberapa kegiatan lagi yang melibatkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga atas kepada seluruh peserta yang telah bergabung. Mohon maaf atas barangkali ada kesalahan teknis atau ada beberapa peserta yang tidak bisa masuk karena koneksi. Jika koneksi itu berasal dari peserta, kami tidak bisa membantu. Tapi jika persoalan teknis ada pada kami, mohon maaf, kami akan mencatat untuk mengevaluasi pada kegiatan berikutnya. Dan atas nama pribadi sebagai moderator dan atas nama jurusan saya mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan di sana-sini. Sampai bertemu di kegiatan webinar CSJ di lain waktu. Pada hari Sabtu pukul 13.00 kami juga akan mempunyai webinar yang kedua. Kami akan menyelenggarakan webinar dengan tema penyiapan studi dan bekerja di Jerman dengan presenter dari staf Kedutaan Republik Indonesia di Bali, Bapak Alwin dan Ibu Kristina Trikusdiana. Silakan, semoga kita masih yang sudah bergabung dan mendaftar. Kita akan bertemu kembali hari Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya kalau di Berlin ini masih pagi sekali, Pak Iwan terpaksa harus setelah subuh nggak bisa tidur, tadi harus siap-siap. Itu terima kasih. Dan semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di kesempatan yang lain. Tidak hanya virtual, tapi juga barangkali insya Allah lain kali bisa mengikuti kegiatan di Universitas Negeri Malang. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Salam dari Malang.